Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-mawjudi azalan wa abadan bila makan, wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala sayyidina wa habibina ashrafi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi ashrafi waladi adnan, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal irfan. Amma ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala menghadiri, mendengarkan pengajian ini hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wan niyyati wal amal. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, pada pagi hari ini akan kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Al-Ta'lam, karangan dari Syekh Dr. Muhammad Akhras hafizahullahu ta'ala. Kitab ini seperti kita sampaikan pada Jumat yang lalu adalah diperuntukkan untuk pengajian-pengajian umum yang mana topik dan temanya bercampur. Ada yang berkaitan dengan motivasi, kata-kata hikmah, ada yang berkaitan dengan ilmu tauhid, ada hal-hal yang lain yang sangat cocok untuk dibuat pengajian, terkhusus pengajian umum di kalangan pengajian bapak-bapak atau pengajian ibu-ibu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sampailah kita pada judul Hal ta'lam. Hal ta'lam anna asma Allah ta'ala qisman. Apakah kau mengetahui bahwa nama-nama Allah itu terbagi dua? Anna asma Allah ta'ala qismani, bahwa nama-nama Allah itu terbagi dua. Ini termasuk kajian yang bersifat umum, tapi ada kaitannya dengan ilmu tauhid. Saudara-saudara, dalam kajian ahli sunnah wal jamaah, bahwa semua nama-nama Allah sekaligus sifat bagi Allah, kecuali satu, lafzul jalalah Allah. Maka Allah itu hanya nama, itu bukan sifat. Hanya nama, tetapi bukan sifat. Selain Allah, maka nama-nama yang kita sebutkan nantinya itu juga sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah. Fi bismillahirrahmanirrahim. Salah satu asma'in min asma'illahi ta'ala. Di dalam lapas bismillah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya ada 3 nama-nama Allah sekaligus. Yang pertama lapas Allah, yang kedua lapas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada 3 nama sekaligus dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam 3 nama itu ada 2 nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan 1 nama bukan khusus bagi Allah. Ismani khassani billahi ta'ala, 2 nama dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. La yajuzu tasmiyatu ghairihi bihima. Tidak boleh memberikan nama ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 2 nama tersebut?
Wahuma Allahu Ar-Rahmanu. Yaitu lafaz Allah dan Ar-Rahman. Lafaz Allah dan Ar-Rahman ini dua nama yang khusus bagi Allah. Apa maksudnya? Tidak boleh kita berikan nama ini kepada selain Allah. Fala yajuju tasmiyatu ghairillahi bihima. Maka tidak boleh menjadikan nama ini sebagai nama selain Allah. Misalnya, dia baru lahir anak. Kemudian ditasmiyahkanlah, diberikan nama dengan nama Ar-Rahman. Ini tidak boleh. Haram hukumnya, tidak boleh. Kenapa? Karena nama itu khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau diberikan nama anak itu Allah. Itu juga tidak dibolehkan. Karena nama ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Rahman dan kalimat Allah dan Ar-Rahman, dua nama ini dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu nama khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun seseorang itu namanya Abdurrahman, itu tidak boleh dipanggil dengan nama Rahman. Ya, atau disebut Ar-Rahman, tidak boleh. Jadi banyak di antara kita, kalau memanggil nama seseorang itu diputus-putus, potong-potong. Misalnya namanya Abdurrahman, dipanggil dengan Rahman oleh mereka. Ini tidak boleh. Ya, kalau ingin memanggil nama Ar-Rahman atau dengan Abdurrahman, sebut saja secara lengkap. Misalnya Abdurrahman. Ya, atau tidak ingin menyebutkan Ar-Rahman, ya sebut aja Abad. Wahai Abad. Nah, itu boleh. Tapi kalau khusus menyebutkan namanya, dipanggil panggilannya, nama panggilannya sebagai Ar-Rahman atau Rahman, itu tidak dibolehkan. Ya, itu nama khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalimat Ar-Rahim, dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, falaisa khassan billahi fayajuzu tasmiyatu ghairillahi bihi. Adapun kalimat Ar-Rahim, maka bukan nama khusus bagi Allah. Apa maksudnya? Bahwa kalimat Ar-Rahim itu boleh diberikan nama kepada manusia, kepada seseorang. Ya, misalnya seseorang itu diberi nama Rahim, ya, boleh dipanggil Rahim, ya, atau namanya Abdul Rahim, panggilannya Rahim, silahkan, dan itu dibolehkan. Karena nama Ar-Rahim itu bukan khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan artian manusia, seorang Muslim boleh diberi nama, memakai nama Ar-Rahim atau beri nama Rahim. Jadi ini harus dipahami. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu bahwa kalimat ini kalimat yang mulia. Yaitu satu ayat dari surah Al-Fatihah. Bahkan ini sebagai ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Di dalam ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, ada 3 nama Allah sekaligus, yaitu Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. 2 di antaranya nama khusus bagi Allah, 1 adalah nama umum, dengan arti oleh orang lain, ya, seorang Muslim menamakan dirinya sebagai Rahim. Misalnya dia punya anak nanti baru lahir, nggak ada masalah, kasih namanya Rahim. Ya, tapi kalau Allah dan Ar-Rahman itu khassani billahi ta'ala. 2 nama khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu diperhatikan jika ada nama seseorang namanya Abdurrahman, maka janganlah panggil namanya sebagai Rahman. Jangan panggil namanya sebagai Rahman. Jangan panggil namanya sebagai
Rahman. Jelas ya? Nah, kemudian kita lanjutkan. Asma'ullahi ta'ala kisman. Nama Allah itu ada dua macam. Qismun la yusamma bihi ghairuhu. Satu bagian tidak dinamakan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qismun yusamma bihi ghairuhu. Dan satu bagian boleh dinamakan selain Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dicatat saudara-saudara nama-nama yang tidak boleh dinamakan selain Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah lafaz Allah. Yang kedua lafaz Ar-Rahman. Yang ketiga lafaz Al-Quddus. Wal Khaliq, wal Razzaq, wa Malikul Mulki, wa Dzul Jalali wal Ikram, wal Muhyi, wal Mumitu. Ya, ini nama-nama ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, Allah, Ar-Rahman, Al-Quddus, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Malikul Mulki, ya, Dzul Jalali wal Ikram, wal Muhyi wal Mumit. Jadi ada 9 nama, ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan nama ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan nama ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, Al-Quddus, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Malikul Mulki, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muhyi, dan Al-Mumit. Kenapa? Karena nama-nama ini adalah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala yusamma bihi illallah. Maka tidak boleh diberikan nama ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia kasih nama anaknya Ar-Razzaq, tidak boleh. Atau nama anaknya Abdul Razzaq, tapi dipanggil Razzaq, tidak boleh. Atau nama anaknya Abdul Khaliq, dipanggil Khaliq, tidak boleh dipanggil begitu. Nama panggilannya misalnya dia mengatakan Al-Khaliq, tidak boleh. Itu nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ammal aksarul asma'i fayusamma bihi ghairullahi aidan. Adapun kebanyakan nama-nama itu maka diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain yang 9 ini boleh diberikan nama ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Fayajuzu ayusammiya su'i rahim. Maka boleh seseorang memberikan nama anaknya sebagai Rahim dan Malik juga Salam. Ya, jadi karena nama-nama yang kita sebutkan ini bukan nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika Allah taala samma nabiyahu. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalil bahwa boleh memberikan nama selain Allah dengan nama Rahim adalah dalam Al-Qur'an Allah memberikan nama Nabi Muhammad sebagai Rahim. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 117. Allah berfirman, Raufur Rahim. Raufur Rahim. Rahim di sini yang dimaksud adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah bukti bahwa dalam Al-Qur'an sendiri pun Nabi kita itu dinamakan dengan Ar-Rahim. Dinamakan dengan Ar-Rahim. Jadi silahkan kalau nanti punya anak atau punya cucu atau sanak saudara punya anak, kita berikan nama-nama ini dan ini adalah nama yang baik. Ar-Rahim, nama Rahim, nama Malik, nama Salam, dan nama-nama yang lain. Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa
nama yang paling baik itu adalah nama yang disebutkan dalam hadis. Kemudian nama-nama yang artinya bagus. Misalnya dalam hadis sebutkan bahwa nama Abdurrahman itu paling bagus. Atau nama yang disandarkan kepada Asma'ullah. Misalnya Abdurrahman, Abdul Quddus, Abdul Razzaq, Abdul Malik, Abdul Muhyi, Abdul Mumit. Itu sangat bagus. Disilahkan nama anak-anaknya diberikan dengan nama ini. Jadi nama yang 9 tadi itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Secara terpisah itu tidak boleh diberikan nama kepada selain Allah. Tapi boleh disandingkan dengan kalimat Abdun, misalnya Abdurrahman. Itu boleh diberikan nama kepada anak. Cuma ketika dipanggil, nama panggilannya jangan dipanggil Rahman. Jangan dipanggilkan Allah. Misalnya anaknya Abdullah. Itu tidak boleh dipanggil Allah. Atau nama anaknya Abdul Khaliq. Nggak boleh dipanggil Khaliq. Ya, namanya sudah bagus. Abdul Khaliq. Hamba Al-Khaliq. Tapi panggilannya, orang Indonesia ini kan suka begitu. Potong-potong namanya. Nama panggilan. Nama kecil kata orang. Jadi janganlah dipanggil dengan Khaliq atau Razzaq atau Rahman atau Quddus. Nah, itu semuanya nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain yang 9 nama tadi, boleh diberikan nama kepada anak-anak kita. Nama-nama Allah yang lain. Walaupun tidak disandingkan dengan kalimat Abdun. Misalnya Rahim. Enggak harus disandingkan dengan Abdur Rahim misalnya. Boleh langsung kasih anak namanya Rahim. Atau Salam. Ya. Atau nama-nama yang lain. Jadi nama-nama ini harus kita ingat. Jadi ada 9 nama tadi yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diberikan nama ini kepada selain Allah tidak boleh. Misalnya nama anaknya Abdul Malikil Mulk. Enggak boleh dipanggil Malikul Mulk. Ya. Enggak boleh dipanggil nama panggilannya Malikul Mulki. Namanya sudah bagus. Abdu Malikil Mulk. Enggak boleh dipanggil Malikil Mulk. Enggak boleh. Karena ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala min asma'ihi as-salam. Di antara nama Allah itu, Syekh kita menyebutkan adalah as-salam. Ai allazi huwa salimun min kulli naqsin wa aibin wa afatin. Apa arti as-salam? Yaitu yang selamat dari semua kekurangan, selamat dari semua aib, selamat dari semua keburukan. Artinya Allah yang memiliki nama As-Salam memberikan makna bahwa Allah itu tidak ada kekurangannya, tidak ada sifat kekurangannya. Kemudian tidak ada aib, tidak ada keburukan. Jadi As-Salam adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Wal insanu yajuzu an nusammiyahu salam. Dan seseorang, orang manusia, saudara kita, boleh kita berikan namanya Salam. Ya, Salam. Jadi kalau ada saudaranya namanya Salam, boleh dipanggil karena nama itu bukan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kazalikal kabiru, begitu juga al-kabir, al-jalil, al-aziz, yajuzu tasmiyatul khalqi bihi. Adapun nama yang kita sebutkan ini juga nama umum. Misalnya al-kabir, al-jalil, al-aziz, itu nama yang 3 ini boleh diberikan nama kepada manusia. Misalnya namanya si Aziz, boleh. Namanya si Jalil, namanya si Kabir, silahkan. Karena nama-nama ini bukan nama khusus, tetapi ini nama umum.
boleh diberikan nama kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rahimun, Karimun, Jalilun, Kabirun, Azimun, kullu hadza yajuzu an ayyusamma al-waladu bihi. Jadi nama misalnya Rahim, Karim, Jalil, Kabir, Azim, ya. Ini boleh diberikan nama kepada anak yang baru lahir atau kepada seorang manusia. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut nama-nama Allah terbagi dua. Nama khusus dan nama umum. Kemudian kita lanjutkan dari kitab ini. Allahu yusamma al-hasib. Allah itu salah satu namanya adalah al-hasib. Salah satu namanya adalah al-hasib. Wal abdu yusamma juga al-hasib. Allah salah satu namanya adalah al-hasib. Seseorang hamba itu pun boleh namanya dipanggil al-hasib. Hada jaizun laisa haraman. Ini dibolehkan dalam agama kita dan ini bukan sebuah yang haram. Ini sebuah kebolehan. Jadi kalau ingin menamakan anak kita dengan nama hasib itu sangat bagus dan itu adalah nama umum. Boleh diberikan kepada Allah dan boleh juga dinamakan selain Allah. Syakhsun kana ismuhu hasib. Ya, khafa ay yakuna syabbaha nafsahu billahi ta'ala. Faghayyara faqal Abdul Hasib kana jaizan law taraka. Kata Syekh Muhammad Akhras dalam kitab ini, ada seseorang, ya, ada seseorang, ini kisah, yang awalnya orang tuanya ngasih namanya si Hasib. Namanya Hasib. Kemudian dia setelah belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akidah, bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, Allah tidak serupa dengan manusia, tidak serupa dengan hewan, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu tidak serupa dan tidak sama dengan makhluknya. Dia setelah belajar ilmu tauhid ini, namanya Al-Hasib atau namanya Hasib. Dia karena setelah belajar ilmu tauhid, dia takut. Dia takut bahwa dirinya menyerupakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nama Hasib. Maka karena ketakutannya ini, kehati-hatiannya ini, ikhtiyatnya ini, maka dia mengubah namanya dengan Abdul Hasib. Maka dia faghayyara, maka diubah jalan namanya. Summa qala, kemudian dia mengatakan Abdul Hasib, hamba Hasib. Nah, kata Syekh Abdullah, seandainya, ya, maaf, kata Syekh Muhammad Akhras, seandainya dia tinggalkan namanya tanpa disandingkan dengan kata Abdul, itu sudah dibolehkan. Kana jaizan law tarakahu. Seandainya dia tinggalkan namanya Hasib tanpa disandingkan dengan kata Abdul, itu sudah dibolehkan dalam agama. Sudah dibolehkan dalam agama kita. Jadi nggak usah takut. Jadi nggak harus ditambahkan dengan kata Abdul. Karena nama tersebut nama umum. Hasib, Jalil, Karim, Azim, Aziz, Jalil, Kabir. Itu semuanya nama umum. Apa arti nama umum tadi? Selain Allah, boleh diberikan nama ini kepadanya. Kepada anak, kepada saudara, kepada seseorang muslim, ini nama boleh diberikan kepada mereka. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ittifaqul lafzi la ya'ni ittifaqul ma'na. Kata Syekh pengarang kitab kita ini, kesepakatan dalam lafaz bukan berarti sepakat dalam makna. Dengan arti lafaznya sama, bukan berarti maknanya sama. Tentunya beda. Fallahu ta'ala yusafu bis-sifatil lati tadullu 'alal kamali wallati la takunu li ghairihi.
Wallahu yastahilu fi haqqihi ayyu naqsin al-jahli wal ajzi. Apa bedanya? Bedanya adalah hanya di lafaz, ya, tetapi di makna berbeda. Lafaznya sama, tapi maknanya berbeda. Bukan berarti sama lafaznya, maknanya sama. Tidak. Tidak selamanya begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala yusafu bis sifat. Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang menunjukkan terhadap kesempurnaan yang layak bagi Allah. Wallati la takunu li ghairihi, bahwa sifat-sifat ini tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yastahilu fi haqqihi ayyu naqsin. Dan Allah Subhanahu wa taala mustahil baginya semua kekurangan, semua sifat kekurangan. Jadi mustahil bagi Allah sifat kekurangan. Seperti apa sifat kekurangan? Al-jahlu, yaitu kebodohan. Al-ajzu, yaitu lemah, tidak kuat, tidak kuasa. Ya, ini semuanya adalah disebut dengan sifat kekurangan. Ya, ini disebut dengan sifat kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari sifat kekurangan tersebut. Maka jika seseorang misalnya namanya Rahim, ya, bukan berarti jika Allah disebut dengan Rahim, ya, atau Ar-Rahim, ini beda maknanya. Lafaznya yang sama, tapi maknanya berbeda. Ya, lafaznya yang sama, tapi maknanya yang berbeda. Jadi ketika dinamakan dalam bahasa Arab seseorang dengan nama Rahim, bukan berarti sama maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala namanya Ar-Rahim. Berbeda. Ya, berbeda. Kalau kita artikan, pasti akan didapatkan perbedaan di antara maknanya. Di antara maknanya. Maka bolehlah dalam istilah tauhid kita, dalam mustalahat akidah, boleh dinamakan, ya, nama-nama ini kepada selain Allah, karena hanya lafaznya yang sama, akan tetapi maknanya berbeda. Ketika seseorang misalnya diberi nama Karim, ya, atau Azim, dan Allah juga diberi nama, atau salah satu nama Allah Al-Karim, Al-Azim. Ya, ini lafaznya yang sama, tapi maknanya yang berbeda. Saudara-saudara, inilah yang harus kita pahami. Jadi nggak ada tempat protes bagi orang-orang yang dangkal ilmunya, yang mengatakan bahwa itu kan nama Allah, nggak boleh diberikan nama ini kepada selain Allah. Kita katakan dalam kajian tauhid, dalam kajian akidah, nama-nama umum boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, namun lafaznya yang sama tapi maknanya yang berbeda. Ketika seseorang dinamakan Rahim dan Allah juga diberi nama dengan Ar-Rahim, maka lafaznya yang sama, adapun maknanya berbeda. Jadi nggak usah takut memberi nama anaknya dengan nama-nama yang kita sebutkan selain nama khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita kembali ke topik kita. Bahwa dalam kajian akidah, kajian ahli sunnah wal jamaah, ya, nama Allah itu banyak. Dalam pemahaman akidah Asy'ariyah, bahwa nama Allah itu termasuk yang 99 nama. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya
dan menghafalnya, maka jaminan baginya masuk surga. Saudara-saudara, ini 99 nama. Ini hanya disebutkan bertepatan memang dalam redaksi Imam At-Tirmizi ada penyebutan 99 nama. Nah, itu yang dikenal di Indonesia atau di daerah kita disebut dengan Asmaul Husna, 99 nama. Ini kalau seseorang buka mushaf Al-Quran, biasanya di sampul bagian dalam ada Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini 99 jumlahnya. Apakah nama Allah hanya 99 nama? Paham ahli sunnah wal jamaah, paham kita, mayoritas umat Islam, bahwa nama Allah itu banyak. Tidak hanya 99 nama. Hanya bertepatan memang di dalam redaksi riwayat Imam At-Tirmizi disebutkan 99 nama. Kemudian barang siapa yang menghafalnya, man ahsoha, barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, maka jaminan baginya masuk surga. Pertanyaan yang mendasar bagi kita adalah, apa yang dimaksud dengan menghafal dan menghitungnya ini? Ya, apakah cukup misalnya dihitungnya satu persatu atau dihafalnya ya, maaf, ada gangguan teknis, kita lanjutkan. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi ini kita sampaikan bahwa bukan nama Allah itu hanya 99 nama. Masih banyak nama Allah. Masih banyak nama-nama Allah selain yang 99 nama. Nah, di dalam mazhab kita, ahli sunnah wal jamaah, mayoritas umat Islam meyakini bahwa nama Allah itu sangat banyak. Namun dalam hadis ini, barang siapa yang menghafal dan memahami 99 nama ini, maka dia jaminannya masuk surga. Apa maksudnya? Apakah dengan sekedar menghafal saja dia dijamin masuk surga? Tidak, dia harus memahami maknanya. Ketika ditanya apa arti Ar-Rahman, apa arti Al-Khaliq, apa arti Al-Quddus, apa arti Malikul Mulk, Dzul Jalali wal Ikram, dan lain sebagainya, maka dia harus hafal maknanya, yang harus dia hafal walaupun dia tidak berurutan. Ya, tentunya kita paham bahwa tiket masuk surga tidak hanya menghafal Asmaul Husna. Tiket masuk surga itu atau syarat masuk surga harus imannya benar, akidahnya benar. Ya, selain akidahnya benar, dia menghafal Asmaul Husna, maka dia mendapat garansi ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang 99 nama ini, sebagaimana yang kita sebutkan di awal, bahwa ada satu nama yang nama ini tidak boleh dikatakan sifat bagi Allah. Apa nama tersebut? Yaitu nama Allah, lafzul jalalah, Allah. Ya, lafaz Allah itu tidaklah sifat. Karena dalam kajian lanjutan, kajian dalam akidah atau tauhid, semua sifat-sifat Allah sekaligus nama bagi Allah. Semua nama-nama Allah sekaligus sifat bagi Allah. Kecuali satu nama, itu hanya nama dan bukan sifat. Apa itu? Yaitu lafaz Allah. Lafaz Allah ini hanya nama dan bukan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara, karena itu inilah kajian kita tentang nama-nama Allah. Jadi dalam kalimat Asmaul Husna ini
perlulah kita hafal. Walaupun melalui teks bacaan, marilah kita sering bacakan. Di sini dalam kitab ini disebutkan nama Asmaul Husna itu ada 99. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Allahur Rahmanur Rahimul Malik Al-Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari Al-Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattah Al-Alimul Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir Al-Hakamul Adlul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafurus Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqitul Hasib Al-Hasibul Jalilul Karimur Raqibul Mujibul Wasi' Al-Hakimul Wadudul Majidul Ba'is Asy-Syahidul Haqqul Wakilul Qawiyul Matinul Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumit Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samad Al-Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhir Al-Awwalul Akhirul Al-Awwalul Akhirul Zahirul Batin Al-Waliyul Muta'alul Barrut Tawwabul Muntaqim Al-Afwur Ra'ufu Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughnil Mani' Ad-Darrun Nafi'un Al-Hadi Al-Badi' Al-Baqi Al-Waris Ar-Rasyidus Sabur. Inilah nama-nama Allah yang disebutkan di dalam Asmaul Husna dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Saudara-saudara, oleh karena itu saya sangat anjurkan masyaikh-masyaikh kita, syekh-syekh kita sudah banyak mengkupas nama-nama dari Asmaul Husna ini. Bahkan syekh kita, Syekh Abdullah Al-Harri, sering dalam kitab-kitabnya mengaji tentang nama-nama Allah ini. Nah, ini adalah nama Asmaul Husna yang kita bacakan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama illa wahidah. Kecuali satu, artinya 100 kurang 1. Berarti 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, maka jaminan baginya masuk surga. Apa yang dimaksud jaminan masuk surga di sini? Dengan arti Allah Ta'ala memberikan kemudahan baginya jalan masuk surga. Tetapi kita sudah mengaji bahwa syarat masuk surga, dia adalah berakidah yang benar. Akidah yang sejalan dengan yang diajarkan dalam Islam. Yang diajarkan dalam Al-Quran, yang diajarkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akidah itu sudah kita mengaji bersama bahwa tentang rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada rasul-rasul dan nabi-nabi utusan Allah, beriman kepada qadar baik dan qadar buruk, dan beriman kepada hari akhirat. Nah, inilah yang disebut dengan iman atau rukun iman. Saudara-saudara, terkhusus tentang rukun iman yang pertama ini. Di dalam kajian kita ini, Asmaul Husna ini semuanya adalah kandungannya tauhid.
Semuanya adalah terdapat kandungan tauhid atau akidah. Misalnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan nama Allah Maha mendengar, Maha melihat, yaitu As-Sami'ul Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Tadi kita bacakan salah satu nama Allah itu As-Sami'u Al-Basiru, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini harus disandingkan dengan kajian tauhid, kajian akidah, bahwa sudah kita mengaji bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar dan tidak menggunakan telinga. Ini telinga namanya. Allah mendengar tidak melalui perantaraan suara. Allah mendengar tidak perantaraan gendang telinga. Di dalam itu ada gendang telinga. Jadi kalau pecah gendang telinga seseorang biasanya nggak mendengar. Allah mendengar tidak perantaraan udara. Karena suara ini, gelombang suara ini akan sampai ke telinga seseorang menggunakan udara. Maka Allah Ta'ala tidak menggunakan udara ketika dia mendengar. Mendengarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan alat-alat pendengaran. Begitu juga lah ketika dikatakan Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat, ya, ini harus disandingkan dalam kajian tauhid, kajian akidah. Apa maksud nama Allah itu Al-Basir? Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Basir, yaitu Maha Melihat. Allah melihat tidak menggunakan kelopak mata. Tidak menggunakan bola mata, tidak menggunakan cahaya. Kalau seseorang kelopak matanya tidak ada atau bola matanya telah rusak, biasanya tidak bisa melihat. Tidak menggunakan anak mata, tidak menggunakan cahaya, tidak menggunakan perantaraan apapun. Ya, karena melihatnya Allah tidak menggunakan panca indera penglihatan. Ya, maka di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah disebutkan bahwa Allah mendengar tidak menggunakan alat pendengaran. Allah melihat tidak menggunakan alat penglihatan. Apapun alat pendengarannya, apapun alat penglihatannya. Inilah yang harus kita pahami, bahwa nama-nama Allah ini tidak terlepas dari ilmu akidah atau ilmu tauhid. Sebagaimana salah satu imam yang terkenal, yaitu Al-Imam Abu Ja'far Ahmad ibnu Salamah At-Tahawi. Yang disebut dengan Imam At-Tahawi. Dikenal dengan sebutan Imam At-Tahawi. Beliau ini lahir pada 227 Hijriah dan wafat 321 Hijriah. Beliau ini menuliskan dalam sebuah kitab yang bernama dengan Aqidah At-Tahawiyah yang sudah terkenal di mana-mana, terkhusus di Indonesia. Apa redaksi yang beliau sampaikan? Dan ini harus kita pegangi bersama. Bahwa Al-Imam At-Tahawi menyampaikan ta'ala ya'nillah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha wal adawat la tahwihil jihatu sittu kasairil muhtada'at. Maha suci Allah Subhanahu wa taala anil hududi dari batas-batasan, wal ghayat dari batas akhir, wal arkan ya dari sisi-sisi, sudut-sudut, wal arkani wal a'dha, dan Allah itu maha suci dari anggota badan yang besar. Apa anggota badan yang besar itu? Kepala, tangan, kaki. Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki kaki, Allah tidak memiliki anggota badan yang besar. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wal adawat. Adawat itu adalah jamak dari kalimat adat, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anggota badan yang kecil. Anggota badan yang kecil-kecil, apa misalnya mata, hidung, lidah, kemudian telinga, kemudian isi-isi perut kita, jantung, pankreas, ya, hati, usus, ya. Ini semua Allah tidak memilikinya. Tidak maha suci darinya. Seperti saya sebutkan tadi, telinga itu anggota badan yang kecil. Mata itu anggota badan yang kecil.
Hidung itu anggota badan yang kecil. Mulut itu anggota badan yang kecil. Lidah anggota badan yang kecil. Maka ini semuanya Allah Maha Suci darinya. Maka dalam Asmaul Husna disebutkan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. As-Sami'ul Basir. Dialah Allah yang Maha mendengar tapi tidak menggunakan alat pendengaran. Dialah Allah yang Maha menggunakan panca indera penglihatan. Apa panca indera penglihatan? Mata, kelopak mata, bola mata, dan lain sebagainya. Ini paham. Maka riwayat Imam At-Tirmidzi tadi, barang siapa yang menghafal dan mengetahui makna Asmaul Husna, dialah yang akan masuk surga. Apa maksudnya? Karena Asmaul Husna itu kandungannya tauhid, kandungannya akidah, kandungannya sifat-sifat Allah yang layak dan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dimaksud dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi, barang siapa menghafal Asmaul Husna tersebut, maka jaminan baginya masuk surga. Apa artinya? Dia harus paham makna Asmaul Husna dan tidak lari dari ilmu tauhid, tidak lari dari ilmu akidah, karena ilmu akidah, ilmu tauhid adalah dasar kita, dasar agama kita, dan inilah syarat surga. Jadi, saudara-saudara, kajian kita ini tentang Asmaul Husna adalah kajian yang sangat-sangat penting. Maka seorang muslim layaknya lah kalau bisa dihafallah Asmaul Husna ini. Kalaupun tidak hafal secara berurutan, minimal dia beberapa Asmaul Husna diingatnya. Misalnya Allahur Rahmanul Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Al-Azizul Jabbar, bisa dihafal. Ya, ditulis kemudian dihafal. Dan ini disebutkan di dalam beberapa pengajian-pengajian tuan-tuan syekh kita, banyak fadilah, banyak keutamaan setiap nama di antara nama-nama Allah. Apabila dibaca sekian kali, maka manfaatnya ini. Apabila dibaca sekian kali dengan niat ini, insya Allah terkabul dan segala macamnya. Ini sangat mulia ini nama-nama. Makanya nama-nama Allah ini jangan dibuang di kertas sembarangan. Kalau ada di kertas nama-nama Allah ini, jangan dibuang ke tong sampah. Jangan dibuang ke tempat kotor. Itu harus dijaga. Kenapa? Karena ini nama-nama Allah yang sangat mulia, yang harus kita agungkan. Ya, jadi saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita simpulkan ya, sebelum kita tutup pengajian ini, bahwa nama Allah itu terbagi dua. Nama khusus dan nama umum. Nama khusus itu ada 9 nama. Kita ulangi. Allah, Ar-Rahman, Al-Quddus, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Malikul Mulki, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muhyi, Al-Mumit. Inilah nama-nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa arti nama khusus? Nama ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Tidak boleh dinamai dengan nama ini selain Allah. Adapun 9 nama ini boleh diberikan nama kepada selain Allah, apapun namanya. Ar-Rahim, apalagi misalnya Al-Karim, kemudian Al-Hasib, Al-Afu, Al-Mani', Ad-Dar, An-Nafi', dan lain sebagainya. Ini semua nama-nama umum dengan arti setiap manusia boleh memberi nama dengan nama. Inilah mungkin kajian kita. Mudah-mudahan pengajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah ilmu baru bagi kita semua. Saya cukupkan pengajian kita sampai di sini saja. Mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat. Kita berjumpa pada topik dan judul yang di lain waktu. Demikian, saya mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Saudara-saudara kaum muslimin, saya
Kalau ada penyampaian yang kurang berkenan pada pengajian ini, saya mohon maaf. Insyaallah kita berjumpa pada Jumat yang akan datang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini, Kiai.